Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat mempelajari tentang kaidah fikih ya yang kalian minta-minta nih, Pak, belajar kaidah fikih. Sampai juga sekarang pada kaidah fikih yang pertama kita pelajari, yaitu hukum asal ibadah adalah terlarang. Salah satu khutbatul hajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang sering Nabi sampaikan di khutbah Jumatnya bahkan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Di situ Nabi SAW memberi lampu merah kepada kita nih. Sebaik-baik jalan adalah Muhammad, yang menuntun kita. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama. Maka jauhilah perkara baru dalam agama. Karena fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua bid'ah itu, wa kulla bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan kesesatan yang kalian ambil dari bid'ah itu mengantarkan kalian menuju kesesatan dan akan mengantarkan kalian ke jalan neraka. Bid'ah di sini adalah, definisi bid'ah adalah suatu perkara yang tidak Nabi SAW ajarkan dan tidak sahabat ajarkan juga. Oke? Maka di sini kita membahas mengenai kaidah fikih. Hukum asal ibadah adalah terlarang. Oke. Di antara fikih yang agung, bisa dilihat laptopnya. Di antara fikih yang kaidah fikih yang agung dalam agama ini adalah hukum asal ibadah adalah terlarang. Maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dinamakan, maksudnya adalah, lihat sini, maksudnya adalah tidak disyariatkan ibadah kecuali ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Oke, Palu permudah lagi bahasanya. Suatu tidak dibilang ibadah kecuali Rasulullah perintahkan. Contoh, sholat diperintahkan nggak? Diperintahkan. Itu disebut ibadah. Kenapa? Diperintahkan, disyariatkan. Seperti itu. Oke, maka dikatakan ibadah. Nah, suatu hal maksudnya yang tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, apakah boleh kita lakukan? Tidak, karena Nabi SAW bahasa di situ adalah fa inna kulla, sesungguhnya kulla, seluruh ajaran baru dalam agama, maksudnya bid'ah adalah dhalalah, sesat. Kita tidak boleh membuat perkara-perkara baru dalam agama, nggak boleh. Ini kaidah fikih. Karena asalnya adalah haram, asal hukum ibadah haram kecuali datangnya perintah. Makanya kita nggak boleh, contohnya kita sholat 4 rakaat asar kita tambah jadi 5, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Awas, kalau rakaatnya jadi 5
Ya, kita sengaja 5 nih, bukan kita lupa. Kita sengaja 5. Tujuannya biar lebih baik. Kan rakaatnya nambah. Maka itu dipertanyakan kepada siapa Anda menyembah. Kalau kepada Allah nggak mungkin. Walaupun bacaannya Quran, ya Al-Fatihah, rukunya Subhana Rabbil Azim, sujud Subhana Rabbil A'la, memuji-muji Allah. Tapi itu dipertanyakan Anda nyembah ke siapa. Karena Allah suruhnya 4, bukan 5. Kalau 5 berarti ini udah keluar dari kaidah, udah keluar dari syariat. Paham sampai sini? Ini urusan ibadah. Ya, seperti itu. Sholawat ibadah nggak? Ibadah. Sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW hanya satu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu di mana? Tahiyat itu sholawat. Dan itu sholawat yang paling kuat dalilnya. Boleh nggak Pak kita sholatullah salamullah ala toha Rasulillah? Lihat artinya. Kalau itu mengajarkan hulu, ya berlebih-lebihan memuji Nabi SAW, maka ini lebih baik ditinggalkan. Ya, bentuk cinta kita kepada Nabi SAW adalah mengikuti sunnahnya. Oh, Nabi SAW suruh kita sholawat seperti yang di tahiyat, ikuti itu. Nabi Muhammad bangga. Bukan malah kita buat-buat hal yang baru. Oh, sholawat begini, sholawat begitu. Kalau maknanya bagus, baik, silahkan. Tapi kalau maknanya berlebihan, ya, seperti lagu Qalbi fil Madinah, tahu? Ya, itu sebagian ulama mengkritik, katanya itu berlebihan, terlalu berlebihan. Dalilnya mana tidak boleh berlebihan kepada Nabi SAW? Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar berita Nabi SAW meninggal. Dia cabut pajangannya berupa pedang, ditaruh di sampingnya, dan dia datangi rumah Nabi SAW. Orang lagi pada ramai dan mengatakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad itu wafat depan Umar, akan aku pisahkan kepala dan lehernya dan badannya. Artinya diputusin sama Nabi, sama Umar bin Khattab, dipenggal karena saking cintanya kepada Nabi SAW. Muhammad, kata Umar bin Khattab, Muhammad gak meninggal. Muhammad hanya naik ke langit seperti dulu Isra Mi'raj maksudnya. Nanti dia turun lagi, dia bersama kita lagi. Itu saking cintanya kepada Muhammad. Siapa yang keluar? Abu Bakar. Habis mandi Nabi, Abu Bakar keluar. Siapa yang teriak-teriak? Ana ya Abu Bakar, Umar. Ana bilang pada mereka semua, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku pisahkan leher dengan badannya. Lalu apa kata Abu Bakar? Cukup wahai Umar. Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya Muhammad hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Dan dia sama seperti rasul-rasul yang lainnya, yang berarti dia bakalan wafat. Sama. Kita mencintai Muhammad boleh, bahkan kita taruh cinta kita kepada Nabi Muhammad keseluruhan, karena dia nanti yang paling sibuk di akhirat. Beliau yang paling sibuk di akhirat untuk nyelamatin kita. Tapi beliau juga benci kalau dicintai berlebihan. Beliau diciptakan dan mengajarkan kita untuk mencintai Allah setinggi-tingginya. Boleh nggak mencintai Allah berlebihan? Boleh. Tapi sesuai aturan. Ada aturan mainnya dari Allah. Kayak tadi contoh, saya sangat cinta sama Allah, makanya saya sholat nambahin rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Justru Allah marah. Dia keluar dari tuntunannya, syariatnya. Marah Allah. Jangan salah. Jadi jangan sok-sok soleh, nggak boleh. Kan orang tuh yang zikir kadang la ilaha illallah, terus sampai malam tambah nyebut la ilaha. Astagfirullah. Ngacak, jadi maknanya tuh ngacak, belibet. Ya. Saya lagi berzikir. Iya, apakah sahabat begitu? Anda tidak lebih alim, Anda tidak lebih soleh dari sahabat. Tidak bisa. Agama ini lengkap, ada dalilnya. Ada Allah sebagai Tuhan, malaikat sebagai penyampai
risalah kepada Muhammad, dan Muhammad yang mengelola semua serta menyampaikan kepada kita, maka kita bisa lurus. Kurang apa kita Islam? Udah Allah mudahkan melalui 4 imam sekarang nih, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Tuh Allah udah mudahkan, apalagi kurang? Kita bisa mengambil makna dari mereka semua, mengambil arti-arti dari pemahaman bagaimana cara pola pikir mereka memahami tentang dalil. Udah mudah, udah lengkap. Al-Quran full, udah jadi mushaf. Kalau dulu zaman Nabi, bagaimana? Ayat per ayat, lembar per lembar. Susah nggak ngambilnya? Susah. Ya seperti itu. Oke, baca Dika penjelasan kaidah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Husain Al-Jizani mengenai makna kaidah ini. Beliau mengatakan hukum mustashab atau hukum asal yang ada pada aktivitas taqarrub mendekatkan diri kepada Allah adalah terlarang dan haram, tertolak dan batil, kecuali ibadah yang datang dalilnya dari syariat dan diizinkan oleh syariat, maka ia tidak terlarang. Oke, baik. Cukup. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Husain Al-Jizani mengenai makna kaidah ini. Ya, mengenai makna hukum asal ibadah adalah terlarang atau haram. Ya, beliau mengatakan hukum mustashab. Ya. Dalam kurung hukum asal yang ada pada aktivitas taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah berupa ibadah ya. Mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah. Kayak zikir, sholat, terus apalagi puasa, itu ibadah kepada Allah. Hukum asalnya adalah terlarang, bahkan tertolak. Maka tadi seperti Pak Abdul sampaikan, saking cinta sama Allah, sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur sholat asar 5 rakaat, sholat zuhur 5 rakaat juga. Saking cinta sama Allah jadi nambah 1 rakaat. Ini tertolak. Allah bakalan nanya, ente ibadah kepada siapa? Anda nyuruhnya 4, Anda nyuruh ente tuh 4. Nabi juga ngerjainnya 4. Ente kalau perbanyak tahajud, rajinin, udah. Ya. Enggak perlu kita menambah-nambah apa yang Rasulullah enggak sabdakan, enggak perintahkan, dan para sahabat enggak tuntunkan kepada kita. Enggak perlu. Islam sudah banyak hukumnya. Tinggal kita pelajari dan kita praktekkan, kita amalkan menjadi muamalah keseharian kita. Ya, nggak usah buat ibadah-ibadah, nggak usah buat inovasi baru dalam agama, nggak boleh. Ya, baca Radit, beliau juga mengatakan. Beliau juga mengatakan, mendekatkan diri kepada Allah tidak mungkin kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ini adalah konsekuensi tauhid dan iman kepada Allah, yaitu tauhid ittiba yang merupakan salah syarat dari amalan agar bisa disebut amalan sholih. Karena amalan ini tidak diterima kecuali memenuhi 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan syariat. Maka kaidah ini terkait dengan syarat kedua, yaitu mutaba'ah. Barang siapa yang mengklaim suatu aktivitas itu adalah ibadah, maka ia dituntut untuk menetapkan dalil yang bisa mengesahkan ibadah tersebut, yang berupa nas dari Al-Quran, As-Sunnah. Oke, baik. Pak Abu kasih waktu cukup 1 menit untuk kalian baca pelan-pelan teks ini yang tadi dibaca sama Radit. Oke, pahami pelan-pelan. Habis itu Pak Abu jelaskan. Pahami pelan-pelan ya. 1 menit. Gak usah dijelas videonya.
Baik, Pak menjelaskan. Ini adalah mendekatkan diri kepada Allah tidak mungkin kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ya jelas ya. Di kalimat ini ada yang mau ditanya? Paham ya? Mendekatkan diri kepada Allah tidak mungkin kecuali dengan apa yang disyariatkan Allah, apa yang diperintahkan Allah. Oke. Ini adalah konsekuensi tauhid dan iman kepada Allah. Konsekuensi dari tauhid, konsekuensi dari beriman kepada Allah, dan konsekuensi dari tauhid di sini maksudnya adalah kalian meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena Dia menciptakan semua. Oke. Yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Di atas langit masih ada langit, terus masih langit, terus masih ada langit. Itu kan yang tidak kita ketahui. Kita hanya mendengar dan mempelajari. Belum kita ketahui maksudnya secara pandangan mata, belum langsung gitu ya. Itu tauhid ittiba. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Ittiba itu menjalankan sesuai yang diajarkan. Oke, sesuai yang disyariatkan. Contoh tadi sholat asar 4 rakaat kita kerjain. Gak usah bikin 5, gak usah bikin 3. Paham ya? Oke, seperti itu. Yang merupakan salah syarat ibadah, yang merupakan syarat dari amalan agar bisa disebut amal soleh, yaitu mengikuti, baru kita dibilang amal soleh. Karena amal itu tidak diterima kecuali memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas dan mutabaah, mengikuti tuntunan syariat sesuai apa yang Nabi sabdakan. Ya, sesuai apa yang Nabi sabdakan. Contohnya misalkan nih tentang ya tadi sholat 4 rakaat, gak usah bikin lebih. Wudu, ya, gak usah bikin kamu leher kamu biar bersih leher. Oh, mata juga cuci nih biar bersih. Nah, ada tuntunannya. Cukup apa yang diperintahkan Nabi SAW. Tangan sampai siku, cukup sampai siku. Gak usah bikin kamu sampai sini. Oh, biar lebih bersih, biar lebih sempurna. Gak disuruh. Oke, Pak Du permisalkan, sebagaimana Nabi SAW setiap menyampaikan, mengajar itu pasti selalu mengibaratkan atau mempermisalkan agar mudah dipahami. Contohnya, kamu lembur di kantor nanti, misalnya kamu kerja, tapi nggak diperintahin sama bos. Atau kamu pulang jam 5 sore, kamu pulang jam 8. Apakah bos applause kamu, memberikan apresiasi? Enggak. Ya ada kamu diomelin. Kenapa jam segitu masih di kantor? Security ngadu ke saya, dia pengen pulang jadi susah. Kan security kalau mau pulang harus cek-cek semua, harus mati, ya, dan digembok sama dia, baru dia bisa pulang. Ini gara-gara ada kamu nih, ya, dia nggak bisa pulang. Yang pertama, dia marah-marah tuh security. Dan yang kedua, kamu masih ada di ruangan jam segitu tanpa perintah saya, kamu nyalain listrik, bolos listrik. Kamu pakai wifi, kamu pakai dispenser, kamu pakai kulkas. Nah, di kantor bisa ada kulkas. Kamu seduh kopi, ngabisin stok, yang ada diomelin, nah kayak begitu. Bukan saya lembur, Pak. Loh, siapa suruh? Gak ada yang nyuruh. Gitu. Contoh yang kedua, kalian datang ke kantor. Wah, saya pengen hias ruangannya bos ah. Kalian bunga-bungain, kalian tempel nama bos. Tapi bos gak perintahin. Bos datang, enak ngeliatnya. Apa-apaan nih, siapa yang bikin kayak begini? Saya bos. Kan untuk menghias bos, biar lebih cakep. Saya nyuruh? Enggak. Kira-kira bos ngapain? Marah gak? Marah. Udah pertama udah masuk tanpa izin, sok-sok memberikan surprise, ya. Tapi nyatanya nggak sesuai. Ini dimarahin sama bos, apalagi Allah. Kalau kalian ngerjain sesuatu tanpa ada perintahnya, berarti kalian bukan ke Allah. Hati-hati. Ini perihal ibadah ya, bukan ke Allah. Seperti kalian menghadiri acara-acara yang udah menjadi tradisi Islam bukan menjadi tradisi Islam ya, udah menjadi tradisi yang dibilang tradisi Islam sama orang-orang zaman sekarang ya, bahkan dari dulu kayaknya tuh tradisi itu kayak seperti contoh kayak apa ya yang paling sering tuh kayak kemarin Muharram, pawai obor segala macam. Banyak kan berdoa sama Allah, minta dipertemukan oleh Ramadan,
menyekatkan diri untuk puasa sunnah Senin dan Kamis. Naikkan kualitas iman, bukan malah membuat hal-hal yang nggak ada dalam agama. Ada yang menjalankan puasa ini dan itu tanpa ada tuntunannya. Wallahi itu dimentalin sama Allah. Dimentalin serius. Ya. Jangan kalian pikir itu diterima dan wah bagi Islam, bagi membanggakan Nabi Muhammad. Salah. Ya, seperti itu. Baik, Bintang baca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan perkataan yang bagus dalam bab ini. Inti agama ini berporos pada dua hal. Satu, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Dua, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Kita tidak menyembahnya dengan bid'ahnya. Oke. Perhatikan sih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang ulama besar yang menjadi rujukan banyak para ulama. Luar biasa beliau. Banyak karangan buku beliau, termasuk kaidah fikih. Ini luar biasa. Beliau mengatakan apa? Inti agama ini berporos pada dua hal. Yang pertama, kita tidak menyembah kecuali hanya Allah semata. Hanya Allah satu-satunya maksudnya. Yang kedua, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Nah, ini kalimatnya nih, berat nih. Kita tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang Allah perintahkan. Paham ya? Dan kita nggak boleh menyembah Allah dengan kebid'ahan. Sesuatu dengan sesuatu yang tidak diajar, nggak boleh. Dan sembarangan. Oke, kalau ada orang bilang gini, tanya dalilnya mana? Karena agama ini lengkap, ada dalilnya. Nggak bisa sembarangan, ada nabinya. Iya, seperti itu. Dalil kaidah yang pertama, Syekh Muhammad As-Sa'di mengatakan mengenai keadaan hal ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Ada yang bisa memahami apa maksudnya? Coba perhatikan kalimatnya baik-baik. Ada nyambungnya nggak sama yang tadi kita bahas? Ada yang bisa memahami? Angkat tangan. Atau perlu penjelasan? Oke. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan? Lalu masuk ke contoh ya, kayak tadi contoh. Sholat asar, balik lagi ke sholat asar 4 rakaat, sementara kita ngajian 5 rakaat. Ini nggak Allah izinkan. Mereka tidak disyariatkan seperti itu. Enggak. Yang saya suruh 4, nggak usah bikin lebih, nggak usah bikin kurang. Seperti itu. Makanya Allah berfirman di sini, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang dimana Allah mensyariatkan untuk mereka agama ini? Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Ini nggak diizinkan sama Allah. Jangan sosok nambah, jangan sosok alim, jangan sosok soleh. Nggak boleh. Ikuti tuntunan. Ini ayat misalnya kesannya pede banget kali ya. Sementara itu nggak diizinin sama Allah. Tuh loh, paham sampai sini? Dan Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla
wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah kebenaran baginya. Oke. Menentang Rasul di sini bukan hanya membantah, tapi membuat ajaran baru yang tidak Allah dan yang tidak Rasulullah ajarkan. Dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin di sini maksudnya adalah para sahabat. Dia tidak mengikuti Rasul, dia membuat hal yang baru dan dia tidak sesuai juga dengan para sahabat. Ya, seperti itu. Maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jangan sampai ayat ini sampai kepada kalian. Jangan sampai dalam ayat ini ternyata kalian pelakunya. Allah biarkan kalian sesat selamanya. Karena kalian menganggap oh ini adalah ibadah, amal soleh kepada Allah. Padahal nggak ada dalilnya. Disuruh berikan dalil, dia nggak ngerti. Dia malah mengibaratkan oh ini dan ini. Oh ini kan isinya sholawat. Ya memang, tapi ada satu hal ritual di situ, ya, yang tidak mencontoh para sahabat. Seperti itu. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat ini, barang siapa yang menjalani cara beragama yang bukan berasal dari Nabi SAW, maka ia telah menempatkan dirinya di suatu irisan syiq. Sedangkan syariat Islam di irisan yang lain. Itu yang ia lakukan setelah kebenaran telah jelas baginya. Artinya apa? Nyebrang. Paham ya? Allah berfirman, ittabi'u ma anzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada Tuhanmu. Ya maksudnya dalil dan para nabi. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain mereka. Para nabi sebagai yang Allah pilih, ikuti mereka. Al-Quran telah Allah turunkan sesuai yang apa yang Nabi ajarkan dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Jalan mereka ini, ya maksudnya ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Nabi. Dan Nabi mengamanatkan kita untuk mengikuti sahabat. Dah cukup. Jika ada ulama yang membicarakan satu hal tapi tidak sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maksudnya hadis, dan dipahami oleh para sahabat, dia nyebrang sendiri, kita tinggalkan pendapat beliau. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ya, nanti bisa diulang lagi videonya ya di rumah. Kita nanti lanjutkan yang ketiga mungkin di hari Ahad insyaallah. Oke, kita nanti ingetin ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.